Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membuat sebuah personal computer atau PC, tapi ukuran PC-nya ini kecil banget. Dari tadi kalian udah lihat PC-nya ada di mana, jadi super mini PC-nya ini ada di sini yang secara dimensi kecil banget, mungkin sebesar ukuran kartu ATM. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan harddisk eksternal itu segini. Masih lebih kecil mini PC ini daripada harddisk eksternal. Jadi menarik banget, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu tentang super mini PC ini. Jadi kalau kalian pernah denger yang namanya Lead Panda, kemudian Raspberry Pi, kalian pasti udah tahu tentang super mini PC ini. Dan ini bukanlah teknologi yang baru sebenarnya, karena udah lumayan lama. Cuman karena saya lagi bosan-bosannya nge-review laptop dan juga HP, akhirnya saya memilih untuk membahas sesuatu yang beda biar kalian gak bosen dan saya bahasnya juga gak bosen. Akhirnya saya memilih untuk membahas super mini PC yang namanya adalah Raspberry Pi 3 ini. Sebenarnya ada yang Raspberry Pi 4, cuman saya mau coba dulu yang Raspberry Pi 3. Kalau nanti misalkan memungkinkan, kita juga akan membahas yang Raspberry Pi 4. Untuk Raspberry Pi 3 ini spesifikasinya menggunakan chipset Broadcom BCM2837, kemudian untuk CPU-nya 4 core berbasis ARM Cortex dengan speed 1,2 GHz, GPU-nya menggunakan Broadcom Video Core 4, RAM-nya 1 GB LPDDR2 dengan speed 900 MHz, kemudian untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi 802.11n dengan 2,4 GHz, Bluetooth-nya menggunakan versi Bluetooth 4.1, kemudian untuk storage-nya menggunakan micro SD, jadi kita bisa tentukan kapasitasnya berapa tergantung micro SD yang kalian pilih berapa. Kalau up to-nya saya baca di websitenya Raspberry bisa sampai 512 GB. Tapi di sini saya menggunakan storage dengan kapasitas 128 GB, dan kalau kalian lihat di sebelah saya sudah ada monitor yang menampilkan OS dari Raspberry Pi 3 yang namanya adalah Raspbian. Jadi OS-nya seperti ini, sama seperti Windows lah, dan easy to use juga. Jadi interface-nya seperti ini. Tapi sebelum kita bahas tentang performa dan juga OS dari Raspberry Pi 3 ini, mungkin kita bahas dulu bagaimana untuk cara merakitnya yang sebenarnya gampang banget. Oke, jadi yang kita butuhkan untuk merakit mini PC yang super mini adalah beberapa part yang ada di meja ini. Ini adalah adaptornya, harganya sekitar 65.000 untuk beli adaptor ini. Kemudian ada micro SD, kita nggak pakai hard disk atau SSD karena kita mau pakai semini mungkin. Jadi pilihan terbaiknya adalah micro SD, ini kapasitasnya 16 GB. Harganya sekitar 80 atau 95.000. Kemudian ada casing. Nah, sebenarnya bisa nggak pakai casing, cuman kalau nggak pakai casing itu kayak kurang afdol gitu ya. Ini harganya 65.000 untuk casingnya yang akan kita pakai. Casingnya semini ini. Dan untuk build quality-nya karena murah, 65.000 aja. Jadi ya build quality-nya seperti ini. Di dalamnya kita dapat baut untuk nanti untuk merekatkan casingnya. Kemudian juga ada kabel HDMI. Kabel HDMI ini harganya 30 sampai 50.000. Ini untuk mengkoneksikan monitor ke mini PC ini. Nah, ini adalah motherboardnya. Ini adalah otak dari segalanya. Dan motherboard mini ini harganya sekitar 500 sampai 600.000. Untuk link pembeliannya nanti akan semuanya, jadi semua paket ini akan saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian yang pengen mungkin ngerakit sendiri. Dan nanti juga akan saya kasih link yang udah jadi kalian gak usah ngerakit. Cuman kalau nggak ngerakit itu kesannya kayak kurang gimana gitu ya. Oke, jadi di sini ada satu lagi. Mana ya? Harusnya ada heatsinknya. Sebentar, heatsink saya taruh mana ya? Oh, ini. Jadi ada heatsinknya. Heatsinknya ini murah. Heatsinknya ini 6.000. Jadi intinya sama kayak kita ngerakit PC lah. Jadi kalau misalkan di CPU itu kan juga harus ada heatsink, cuman kalau ini nggak usah pakai pasta. Oke, jadi sebelum kita rakit mungkin akan saya jelaskan sedikit dulu tentang Raspberry Pi 3 atau Pi 3 ini. Jadi di sini yang udah kita pasang heatsink ini ada prosesornya. Prosesornya ARM Cortex 853 quad core dengan 1,2 GHz. Kemudian untuk portnya di sebelah sini ada micro USB, di sini ada HDMI, di sini ada input power, kemudian di sebelah sini ada input LAN, kemudian ada 4 buah USB 2.0, dan di sini ada chipset untuk Wi-Fi. Jadi di sebelah sini ya, ini adalah chipset Wi-Fi-nya di sini yang terhubung dengan chip yang ada di sini Wi-Fi-nya. Jadi dia juga sudah bisa pakai Wi-Fi, kalian nggak perlu beli dongle untuk Wi-Fi. Kemudian di bagian bawahnya, nah ini di bagian bawahnya ada slot untuk micro SD card yang akan kita masukkan nanti. Ini kita masukkan dulu.
Untuk OS-nya, ini yang 16 GB, tapi kalau misalkan kalian merasa kurang ya, kalian beli yang 32 GB atau 64 GB. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam case-nya seperti ini. Jadi cara memasangnya gampang guys, kalian paskan dulu yang part yang ada di sini nih. Kalian masukkan, nah seperti ini. Nanti akan mengikuti lah, intinya kalian pasangkan dulu di sini yang slot 3 ini. Kemudian untuk part lain dan juga bolongannya ini akan mengikuti. Jadi paskan yang atas dulu ini. Dan untuk powernya kita masukkan ke sini nanti. Oke dah, langsung aja kita coba. Oke, jadi HDMI infill word ini ada di sebelah sini, sebelah kiri. Kita masukkan. Set. Kemudian sebentar. Kabel HDMI-nya tebal banget ya. Sekarang kita masukkan powernya ini. Sekarang kita masukkan dongle wireless USB saya ke sini. Nah, ini mouse-nya sama PC-nya, mahalan mouse-nya guys. Mouse-nya Logitech ini hampir 3 juta yang wireless ini ya. Nah, udah berhasil guys. Jadi kalau kalian nggak kelihatan ya, sebentar ya, seperti ini. Jadi misal kita klik kanan, create new folder. Ya, create new folder, Raspberry seperti ini, enter name for created folder. Karena keyboardnya nggak ada, jadi nggak usah. Oke, jadi sekarang kita pindah ke layar yang lebih lebar karena tadi di layar untuk monitoring kamera, Fieldworld nggak kelihatan. Dan di sini saya sudah pakai setup yang lengkap. Jadi kalau kalian lihat di sini ada keyboard gaming RGB, kemudian ada mouse wireless RGB juga. Ada mic juga, yang mic-nya tapi nggak terkoneksi di sini ya, ada di tempat lain. Dan kalau kalian lihat di sini ada 4 port USB yang menurut saya udah cukup lengkap ya. Jadi kalau misalkan digunakan untuk mouse 1, kemudian keyboard 1, masih sisa 2. Kalau kalian gunakan untuk headset itu juga masih bisa, dan satu lagi seperti yang kalian lihat di sini sudah saya tancapkan flash disk dan dia mau baca kok. Kalau flash disk dia mau baca dan bacanya seperti ini. Jadi bacanya nah seperti ini. Dan kalau misalkan saya pakai hard disk eksternal, entah kenapa dia nggak mau baca, atau mungkin kapasitasnya terlalu besar atau gimana. Tapi kalau untuk flash disk dia masih mau baca. Dan untuk tampilan user interface-nya hampir sama seperti Windows kok. Jadi kalau kalian terbiasa dengan Windows atau yang desktop experience pasti bisa lah. Dengan di pojok kanannya ini ada Bluetooth, kemudian WiFi, ada speaker, ada jam. Ya sama dengan Windows. Kemudian di sini juga kalau misalkan saya mau eject flash disk juga seperti ini, kita tinggal eject aja. Dan kalau misalkan kita mau masuk ke menunya, kalian tinggal pencet atau klik yang logo Raspberry Pi 3 ini, dan di sini ada beberapa drop down menu. Untuk yang ini internetan nanti aja, karena saya di sini mau nunjukin kalau kalian bisa main game retro. Jadi kalian juga bisa main game, contohnya Minecraft. Buat kalian yang suka main Minecraft ya, kalian bisa main nih. Cuman jujur aja saya jarang atau bahkan nggak pernah sama sekali main Minecraft. Karena saya bingung main Minecraft itu gimana, game kotak-kotak kemudian bangun-bangun gitu ya. Tapi saya mau coba apakah game Minecraft ini, oh ini yang Pi Edition ya. Jadi dia ada tulisan Pi Edition. Ya seperti ini. Nah ini yang biasanya main Alphard nih kalau kayak gini. Iya, terus ini ngapain? Milih batu, enter. Oh kayak gini. Nah kalian bisa hancurkan nih open world buat bikin rumah di Minecraft, karena di dunia nyata belum bisa bikin rumah. Jadi bikin di Minecraft dulu biar tersuges, akhirnya bisa beli rumah. Nah intinya saya pengen menjelaskan kalau dia bisa main Minecraft juga. Nah di sini juga ada beberapa game lain yang saya nggak tahu ini game apa, mungkin ya game retro lain. Kemudian kalau misalkan kalian pengen buat script, olah data, dokumen, di sini juga ada. Jadi kalian tinggal masuk Office, cuman dia supportnya cuman LibreOffice ya. Jadi kalau misalkan saya mau bikin script ini pakai Raspberry Pi 3 ini, saya ya open LibreOffice dulu seperti ini. Dan sekarang kita coba apakah dia enak untuk digunakan ngetik, apakah nge-lag, delay. Nah jadi seperti ini. Coba saya mau ngetik cepat, apakah dia ada laggy atau delay. Gak ada sih. Enak kalau misalkan digunakan untuk olah data dokumen aja, karena mungkin memang Raspbian-nya ini kecil, makanya dia udah bisa pakai storage dengan kapasitas yang cuma 16 GB. Dan untuk LibreOffice-nya ini kayaknya memang dioptimalisasi untuk OS Raspbian, jadi dia enak banget, nggak ada kayak patah-patah sama sekali. Kemudian kalau misalkan kalian mau browsing menggunakan Raspberry Pi 3 di Raspbian ini juga udah cukup nyaman kok, karena Chromium-nya ini emang udah dioptimalisasi dengan OS-nya Raspberry Pi. Nah,
Saya mau menjelaskan di sini kalau misalkan kalian bosan dengan game yang hanya itu aja di OS-nya Raspberry Pi seperti Minecraft dan soccer dan game-game itu tadi. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen main game PS1, pengen nostalgia, mungkin kalau saya sih pengennya PS1 itu game PES ya, game PS1 dulu. Kalau misalkan Roberto Carlos dijadikan striker, itu sekali kotak langsung bisa gol. Kemudian Harvest Moon itu PS berapa ya? PS1 bukan ya? Dan intinya kalian bisa main itu sampai 50 sistem emulator di sini pakai RetroPie ini. Dan kalau misalkan kalian pengen menjadikannya TV box, kalian bisa pakai beberapa software yang namanya adalah Plex, kemudian Kodi, ada 5 yang best banget untuk Raspberry Pi 3. Jadi ada beberapa ini apa namanya? KDE Plasma, kemudian ada Cache Media, dan yang terakhir ada Android TV. Nah, jadi selain digunakan bisa untuk keperluan browsing, kemudian mengetik ringan, dan game Minecraft, game kecil-kecilan, game host gitulah. Itu dia juga bisa digunakan sebagai TV box. Jadi kalau kalian punya TV yang belum smart, kalian bisa pakai TV yang berbasis dengan Raspberry Pi 3 ini untuk dijadikan sebagai Android box. Nah, kemudian kalau misalkan kalian pengen bermain game berat, contohnya Fortnite, PUBG, GTA 5 dan lain-lain, kalian bisa menggunakan yang namanya adalah Parsec Gaming. Kalau kalian pernah lihat video DKID tentang Skygrid itu adalah sebuah online cloud gaming. Jadi kalian bisa bermain game di device kentang apapun asalkan kuota kalian dan juga wifi kalian stabil. Nah, prinsipnya sama dengan Skygrid atau semua jasa cloud gaming. Jadi kalian bisa bermain game di server. Nah, karena ini Raspberry Pi 3 ini gak ada Skygrid-nya di sini, jadi kita mengakalinya kita pakai Parsec Gaming ini. Jadi Parsec Gaming ini bisa mengubah komputer gaming kalian atau laptop gaming kalian menjadi server dan untuk kemudian diterminalkan atau dikoneksikan dengan Raspberry Pi 3 ini. Jadi kalian harus punya dua, satunya laptop gaming atau komputer gaming yang kemudian dihostkan atau diterminalkan pakai Raspberry Pi 3 ini. Memang trik-triknya ya kalau misalkan secara spesifikasi dia cuman berbasis ARM Cortex, RAM-nya 1 GB yang nggak kuat kalau misalkan digunakan untuk main game AAA. Tapi kalau misalkan kalian mau main game AAA secara portable di mana kalian nggak harus bawa laptop gaming kalian yang berat, apalagi PC gaming kalian bawa-bawa, kalian bisa pakai Raspberry Pi 3 ini dengan mengakalinya dengan parsecgaming.com ini. Untuk tutorialnya bagaimana cara memainkan game AAA menggunakan Raspberry Pi 3 dan juga Parsec Gaming, kalian bisa lihat video dari YouTuber luar yang nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi linknya karena tutorialnya menurut saya udah lengkap banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Raspberry Pi 3 kali ini, dan kesimpulannya versi DKID dengan harga full set ya. Full set itu adaptor, kemudian kabel HDMI dan juga casingnya, harganya itu sekitar totalnya 700.000, dan dengan harganya 700.000 kan bisa menikmati interface yang like desktop experience seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian belum punya uang untuk membeli PC, apalagi kegiatan kalian itu cuman untuk ngetik-ngetik aja, menurut saya Raspberry Pi 3 ini cukup membantu. Dan kalau misalkan kalian orangnya suka mobile, kalian bisa membawa super mini PC ini kemana aja dibanding membawa harddisk. Kan harddisk ini bisa menyimpan data. Nah, kalau Raspberry Pi 3 ini dia bisa menyimpan data plus sekaligus operating sistemnya. Dan menurut saya sih kalau misal kedepannya ada super mini PC yang bisa bermain game AAA tanpa harus menjadikan server, menurut saya nanti bakalan menarik banget. Tapi untuk sementara ini ya kita nikmati aja teknologi yang super mini PC ini yang hanya bisa digunakan untuk kegiatan ringan. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.